Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang hakikat pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Di dalamnya tidak hanya mengandung rumus tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap anak didik. Begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum dalam menentukan keberhasilan pendidikan, karena kurikulum harus dikembangkan dengan fondasi yang kuat. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. David Fard pada tahun 1980 mengemukakan bahwa istilah lebih mengena dibandingkan dengan pengembangan yang mengandung konotasi bersifat gradual. Desain adalah proses yang disengaja tentang suatu pemikiran, perencanaan, dan penyeleksian bagian-bagian teknik dan prosedur yang mengatur suatu tujuan atau usaha. Dengan pengertian tersebut, pengembangan kurikulum diartikan sebagai proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Proses pengembangan memiliki pengertian berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan kegiatan atau proses yang disengaja, manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satu atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah. Sedangkan pembinaan adalah proses untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian, pengembangan menunjuk pada proses merancang, sedangkan pembinaan adalah implementasi dari hasil pengembangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pembinaan kurikulum merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan dan implementasi merupakan dua sisi yang harus berjalan sejalan, mana kurikulum akan dapat dirasakan manakala diimplementasikan. Implementasi akan semakin terarah manakala sesuai dengan kurikulum yang terencana. Dan selanjutnya, hasil implementasi tersebut akan memberikan masukan untuk menyempurnakan rancangan yang telah dirancang. Inilah hakikat pengembangan kurikulum yang selalu berputar, berjalan, dan membentuk suatu siklus. Oke, dapat dicerna dan dipahami ya, bahwa hakikat pengembangan kurikulum ini selalu berputar, berjalan, dan membentuk suatu siklus ya. Oke, cukupkan sekian hakikat dari pengembangan kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.